Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like untuk menyebarkan energi positif ini. Mari kita terhubung lebih dalam perjalanan kesadaran ini dengan subscribe. Dan jangan ragu tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pandanganmu. Mereka dipanggil satu persatu. Kenalan lama, mantan pesaing, orang-orang yang pernah mencoba menjatuhkanmu. Orang-orang yang dulu mengira mereka mengerti batasan keberadaanmu. Setiap orang masuk dengan sikap pura-pura memegang kendali. Cara orang berpura-pura menjadi pemburu, padahal kenyataannya mereka sedang diawasi. Kamera, mikrofon, perekam, bukan untukmu, tapi untuk mereka, para penyelidik, para reporter, mereka yang putus asa mencari cerita yang bisa mereka bingkai tanpa rasa takut, tanpa pertimbangan. Tetapi seiring suara setiap orang pecah, goyah atau menolak sepenuhnya, sesuatu bergeser. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Tidak ada komentar. Frasa itu terulang seperti sebuah mantra, hampa, defensif dan terbuka. Mata mereka melirik, tubuh sedikit mundur, tangan mereka gelisah di belakang punggung. Beberapa bahkan mengalihkan pandangan sepenuhnya. Ruangan itu menjadi galeri penghindaran, pengakuan yang tak terucapkan dan rasa bersalah yang terselubung. Mereka tidak bicara karena mereka tidak bisa, bukan karena takut akan konsekuensi, tetapi karena takut pada pengakuan bahwa seseorang telah mengamati mereka sepenuhnya, dan pengamatan itu tidak memaafkan. Setiap reporter, setiap pewawancara, setiap pengamat di ruangan itu bisa merasakannya, beratnya ketiadaan, gravitasi penghindaran. Udara itu terasa sesak di sekitar mereka yang pernah mencoba melawanmu. Sesuatu dalam diri mereka mundur seolah menyentuh luka yang tidak pernah sembuh dengan benar. Mereka semua telah diperingatkan secara individu dan kolektif melalui bisikan, melalui kejadian-kejadian halus, melalui hal-hal yang tidak bisa mereka kategorikan. Namun, peringatan memiliki batas. Peringatan memudar, penggelamanlah yang bertahan. Dan kini ketika didesak, mereka hanya bisa memalingkan muka. Beberapa mencoba merangkai kalimat setengah hati dan hati-hati. Kami maksudku, itu tidak pribadi. Kami tidak. Mereka berhenti di tengah kalimat. Mata melirik ke lantai. Kata-kata mereka larut dalam kegagapan, ke dalam kekosongan yang hanya bisa dihasilkan oleh kesadaran akan kedalaman orang lain. Mereka tidak bisa berbohong sepenuhnya, tidak bisa menceritakan kisah yang ingin mereka ceritakan, karena kebenaran hidup di luar kendali mereka. Kebenaran hidup di dalam dirimu. Orang pertama yang mencoba bicara, seorang kolega lama yang pernah berusaha mempermalukanmu di depan umum, menelan ludah dan bergumam, tidak bisa. Matanya terbelalak, tangannya mencengkeram meja seolah berpegangan pada dunia. Fisik akan menahannya dari dunia internal yang ia tolak untuk hadapi. Mereka semua mengerti maksudnya, meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Apapun dirimu, apapun yang telah terungkap di dalam dirimu, tidak dapat direduksi menjadi anekdot atau wawancara. Itu tidak dapat dibatasi dalam bahasa, dan mereka semua mengetahuinya. Ada irama di sana, halus tapi jelas. Keraguan mereka, pergeseran pandangan mereka, penarikan diri naluriah mereka. Itu bukan ketakutan akan hukuman, itu bukan ketakutan akan hukum atau masyarakat. Itu adalah sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang primal. Pengakuan bahwa kamu tidak biasa, bahwa kamu telah bergerak melewati momen-momen yang hanya mereka selamatkan melalui keberuntungan, melalui perhitungan, melalui kompromi yang bahkan tidak dapat mereka akui pada diri mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa yang mereka hadapi, tetapi tubuh mereka tetap mengingatnya. Kamera menangkap keheningan, mikrofon menangkap keraguan, transkrip akan menunjukkan tidak ada komentar. Tetapi ruangan itu tidak akan pernah lupa, karena keheningan bukanlah ketiadaan. Keheningan adalah gema. Keheningan adalah jejak kekuatan yang menolak untuk tunduk pada narasi. Dan di ruangan ini, setiap jejak menunjuk kepadamu. Seseorang mencoba memecahkannya. Kami hanya ingin mengerti. Kata-kata itu melayang, kosong dan rapuh. Tetapi pemahaman memerlukan izin, dan kamu tidak pernah memberikannya, tidak sepenuhnya, tidak kepada siapapun yang mencoba mengukurmu, mengkuantifikasimu, membedahmu. Ruangan itu mengerti ini tanpa perlu penjelasan. Penghalang halus dan tak tergoyahkan yang ada di sekitarmu tidak dibangun dari dinding atau kata-kata. Itu dibangun dari akumulasi setiap batasan yang pernah mereka lewati, setiap salah langkah, setiap peremehan. Itu adalah bukti nyata namun tak terlihat bahwa mereka pernah bertindak berlebihan dan tidak belajar apa-apa.
dan kemudian mereka melakukan sesuatu yang hampir putus asa. Mereka mulai mengitari dengan halus seperti predator yang mengukur medan mencari celah, sepotong kelemahan, sebuah kalimat yang akan memberi mereka pengaruh. Tetapi energi di ruangan itu menolak, tidak keras, tidak dramatis, tetapi cukup sehingga setiap langkah yang mereka ambil terasa lebih berat. Setiap tarikan napas mereka menjadi sadar akan beban yang menekannya. Setiap mata, setiap gerakan gugup, setiap senyum paksa mengungkapkan bahwa mereka tidak memegang kendali. Bukan atas dirimu, bukan atas narasi, bukan atas diri mereka sendiri. Seorang wanita, seseorang yang pernah mencoba memanipulasi keputusanmu demi keuntungannya, mengucapkannya dengan lantang tanpa berfikir, kami diberitahu kamu berbahaya. Suaranya rendah, hampir tanpa disengaja. Dia pikir dia menuduh, memberi label, membatasi, tetapi sebenarnya itu adalah pengakuan. Dan semua orang mengerti itu, karena bahaya dalam konteks ini bukan hanya fisik. Itu bukan agresi, itu adalah kekuatan tenang dari kehadiran yang tak tersentuh oleh harapan. Itu adalah pergeseran lambat, disengaja, yang terjadi ketika kehadiran seseorang membuat kepura-puraan menjadi tidak berarti, dan mereka semua baru saja mengonfirmasi hal itu tentang dirimu. Yang lain mencoba membantah, membingkainya sebagai hiperbola, sebagai salah tafsir. Tidak seperti itu. Kami tidak. Mereka berhenti lagi, bukan karena kamu berbicara, bukan karena kamu bergerak, tetapi karena mereka memikirkan setiap kegagalan yang mereka hadapi di tanganmu, setiap rencana yang gagal, setiap strategi yang terbalik. Setiap kali mereka yakin mereka memahamimu dan menyadari bahwa mereka tidak, dan kesadaran itu lebih berat daripada konfrontasi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka batalkan. Ketegangan membangun secara diam-diam, awalnya tak terlihat, lalu seperti air pasang yang naik di lautan yang tenang. Itu bukan klimaks kebisingan atau kepanikan, itu adalah klimaks kesadaran. Setiap orang di ruangan itu merasakannya secara berbeda, tetapi semua merasakannya. Batasan yang kamu bawa tidak rapuh, itu tidak reaktif, itu preemptive. Itu selaras dengan sesuatu yang tidak dapat mereka lihat, tetapi secara naluriah mereka tahu ada sesuatu yang telah mengikutimu lebih lama daripada yang mereka sadari. Sesuatu yang mengukur, mengamati dan memutuskan. Sesuatu yang memungkinkanmu untuk ada tak tersentuh oleh kekacauan biasa yang dengan senang hati mereka lemparkan ke dunia. Dan kemudian seseorang, salah satu yang paling berani, yang pernah mencoba mempermalukanmu di depan umum, sedikit membungkuk, suara bergetar meskipun terkendali. Siapa yang melindungimu? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti asap. Bukan tantangan, bukan tuntutan. Itu adalah pengakuan akan ketidaktahuan, kekaguman, pengakuan. Dan itu tidak memerlukan jawaban karena kebenaran sudah terlihat di ruang di antara mereka. Sesuatu bergeser ketika orang-orang seperti itu, mereka yang pernah mencoba mengendalikan, memanipulasi, menjatuhkan, menghadapi batasan yang tidak dapat mereka tembus. Mata mereka menceritakan kisahnya. Tangan mereka mengkhianati keraguan. Mulut mereka berjuang untuk kata-kata, dan mereka dihadapkan pada kebenaran yang paling sederhana. Mereka tidak memegang kendali di sini. Tidak pernah. Dan kini bahkan mengajukan pertanyaan mengonfirmasinya. Separuh ruangan pertama hancur di bawah beban harapan mereka sendiri. Mereka datang mengharapkan pernyataan. Mereka datang mengharapkan narasi. Mereka datang mengharapkan kendali. Sebaliknya, mereka menemukan pengamatan, pengukuran, kehadiran yang belum pernah mereka temui dan tidak dapat mereka reduksi. Dan semuanya kembali kepadamu. Mereka bertukar pandang. Kepanikan halus mulai menjalar melalui sudut ketenangan mereka. Bukan ketakutan dalam arti biasa, sesuatu yang lebih bernuansa, sesuatu yang berbisik. Mereka tahu mereka tidak dapat memprediksimu. Mereka tahu kamu telah melewati kategori pemahaman mereka. Dan mereka tahu tanpa mengartikulasikannya bahwa setiap upaya untuk mendefinisikanmu, menahanmu, membedahmu telah gagal. Namun, mereka berlama-lama mereka belum bisa pergi karena rasa ingin tahu. Sifat manusia yang tak kenal lelah dan bodoh itu menahan mereka di tempatnya. Mereka ingin mengerti. Mereka mendambakan konfirmasi. Mereka perlu mengukur apa yang gagal mereka ukur ketika itu paling penting. Dan saat itulah pergeseran mulai terbentuk. Dimulai dengan postur seseorang menegakkan tubuh, tetapi bukan karena percaya diri. Itu karena naluri, seolah bersiap untuk sesuatu yang tak terlihat tetapi hadir tak terbantahkan.
Yang lain menyesuaikan lengan baju mereka, menyembunyikan getaran. Yang ketiga, menghela napas terlalu lambat, terlalu hati-hati. Mengkhianati perhitungan di balik tindakan itu. Ini bukanlah tanda-tanda orang yang menghadapi bahaya. Ini adalah tanda-tanda orang yang menghadapi pertanggungjawaban yang tidak pernah mereka persiapkan. Para penyelidik di ruangan itu juga menyadarinya. Mereka menatap para musuh lama, bingung oleh ketidaknyamanan yang tersinkronisasi. Mereka mengharapkan kepahitan, kesombongan, pengakuan, bahkan mungkin kepuasan dalam menceritakan apa yang mereka lakukan padamu. Tetapi mereka tidak menerima semua itu. Sebaliknya, mereka melihat sekelompok orang dihantui oleh beban pengalaman yang tak terucapkan, pengalaman yang tidak ingin mereka kunjungi kembali dengan lantang. Kemudian, salah satu pewawancara membungkuk dan mengajukan pertanyaan sesederhana mungkin. Mengapa semua orang ragu? Ruangan itu membeku, bukan karena pertanyaan itu berani, bukan karena menusuk, tetapi karena setiap orang yang pernah melawanmu menyadari bahwa menjawabnya dengan jujur akan mengungkap hal yang selama bertahun-tahun mereka coba kubur. Momen ketika mereka menyadari bahwa mereka salah perhitungan terhadapmu tanpa bisa diperbaiki. Mereka tetap diam cukup lama sehingga pewawancara mengulangi pertanyaan itu. Kali ini lebih lambat, lebih tajam. Mengapa tidak ada satu pun dari kalian yang bisa memberikan pernyataan? Masih tidak ada apa-apa. Beberapa mata melirik ke arah pintu keluar, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk memeriksa apakah pintu itu tertutup. Seolah-olah kebenaran mungkin lolos melalui celah jika mereka tidak hati-hati. Yang lain menatap lantai, meja, tangan mereka sendiri, dimanapun kecuali langsung pada orang yang menanyai mereka. Mereka ingin berbicara, mereka benar-benar ingin. Tetapi setiap kalimat yang mereka bentuk mati sebelum mencapai mulut mereka. Akhirnya, seseorang menghela napas dan bergumam, "Anda meminta kami untuk menjelaskan sesuatu yang tidak kami fahami sepenuhnya." Ruangan itu sedikit miring seolah lantai itu sendiri bereaksi. Mereka mencoba mengklarifikasi, tetapi kata-kata mereka patah di tengah. Seharusnya tidak berjalan seperti itu. Kami pikir kami memegang kendali. Kami pikir. Keheningan memotong mereka, bukan karena takut akan dampak buruk, tetapi dari kesadaran bahwa apapun yang akan mereka akui akan mengubah seluruh suasana ruangan. Mereka saling pandang lagi. Tetapi kali ini pandangan itu memiliki beban yang lebih besar. Kesepakatan diam-diam bahwa tidak ada yang ingin menjadi yang pertama mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka semua tahu apa yang dialami orang lain karena mereka semua membawa residu yang sama. Momen ketika mereka menyadari bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa dilawan dengan santai. Momen ketika mereka menyadari kamu tidak runtuh, kamu tidak hancur, kamu tidak memohon, kamu tidak membungkuk, kamu menyerap, kamu beradaptasi, kamu mengamati. Dan kemudian ketika mereka paling tidak menduganya, kamu merespons dengan presisi yang tidak pernah mereka lihat datang. Salah satu dari mereka akhirnya memecah keheningan. Dia mereka, maksudku kami semua mencoba sesuatu pada waktu yang berbeda untuk alasan yang berbeda. Dia menelan ludah dan setiap kali ada sesuatu yang bergeser yang tidak bisa kami jelaskan. Pewawancara mengerutkan kening. Bergeser bagaimana? Orang itu tidak menjawab. Bukan karena mereka menyembunyikan kebenaran, tetapi karena kebenaran tidak dapat disederhanakan menjadi sebuah kalimat tanpa terdengar absurd. Mereka tahu bahawa jika mereka menggambarkan apa yang mereka saksikan, pembalikan, mendadak, ketahanan tak terduga, cara tindakan mereka sendiri, berbalik pada mereka, itu akan terdengar seperti hiperbola, seperti paranoia, seperti rasa bersalah yang menyamarkan dirinya sebagai tahayul. Tetapi itu bukan tahayul, itu sebab dan akibat. Kecuali akibatnya selalu lebih tajam, lebih bersih, lebih tegas daripada yang mereka bayangkan. Dan penyebabnya bukanlah agresi atau balas dendam. Penyebabnya adalah kamu hanya menolak untuk dijatuhkan. Orang lain mencoba menjelaskannya secara berbeda. Bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana itu terjadi. Tawa gugup dari sudut lain, bukan karena geli, tetapi karena tidak percaya pada diri mereka sendiri. Setiap kali kami mencoba melangkahi mereka, segalanya hanya menata ulang. Pewawancara mengangkat alis. Menata ulang? Orang itu mengangguk tanpa mengangkat mata, seperti konsekuensinya menata ulang dirinya sendiri, seperti hasilnya telah diputuskan sebelum kami bertindak. Tetapi mereka tidak bermaksud takdir. Mereka tidak bermaksud intervensi supernatural.
Mereka bermaksud kebenaran sederhana dan brutal. Kamu selalu 10 langkah di depan tanpa mengumumkannya. Mereka meremehkan kecerdasanmu, ketahananmu, kemampuanmu untuk menahan tekanan tanpa menyerah. Mereka membacamu seperti buku sederhana padahal kamu adalah brankas terkunci dengan bilik berputar. Mereka tidak punya alat untuk membukanya. Semakin mereka berbicara, semakin ruangan itu terasa seperti menyempit. Seseorang menggosok pelipis mereka, bergumam, "Pertama kali aku melawan mereka, aku pikir itu adalah akhir bagi mereka. Iya, tapi aku yang akhirnya kehilangan semua yang coba kuambil." Yang lain mengangguk. Sama, aku mendorong mereka keras dan itu berbalik. Setiap kesalahan yang kami buat dengan mereka bersifat permanen. Seseorang yang lain berkata dengan tenang, "Itu bertahan." Itu tidak memudah seperti biasanya pada orang lain. Ini bukan pernyataan dramatis. Ini bukan hiperbola. Ini adalah pengakuan dari orang-orang yang akhirnya menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan seseorang yang rapuh atau mudah diprediksi. Mereka berhadapan dengan seseorang yang dibangun secara berbeda, tidak keras, tidak dengan kekerasan, tidak secara theatrical, tetapi secara structural, secara mendalam, secara diam-diam. Dan inilah yang paling menakutkan mereka. Mereka salah tentang dirimu dengan cara yang tidak akan pernah bisa mereka batalkan. Mereka kehilangan akses ke pemahaman saat mereka salah menilaimu. Dan kini diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi, memaksa mereka untuk menghidupkan kembali medan psikologis yang selama bertahun-tahun mereka hindari. Pewawancara ketiga, merasakan ketegangan, menggeser strategi. "Dengar," kata mereka dengan lembut, "kami tidak meminta detail. Kami meminta kejelasan. Apa tentang orang ini yang tidak ada satu pun dari kalian yang bersedia bicarakan?" Setiap musuh lama menegang pada saat yang sama. Hampir tersinkronisasi cara tubuh merespons ketika sebuah pikiran terlalu dekat untuk diartikulasikan. Seseorang menyandarkan siku di lutut, menatap lantai. Yang lain menggenggam tangan mereka erat-erat. Yang ketiga menarik kursi mereka lebih dekat ke meja. Yang keempat terus melirik ke pintu lagi, seolah mengharapkan seseorang masuk. Akhirnya, sebuah suara dari sudut terjauh. "Rendah, lelah, jujur. Anda ingin tahu yang sebenarnya? Baiklah. Tidak ada satu pun dari kami yang ingin mengatakan apa-apa karena kami tidak ingin menjadi alasan mereka kembali memperhatikan kami." Ruangan itu menjadi sunyi, bukan karena kalimat itu dramatis, tetapi karena itu benar. Mereka tidak takut padamu sebagai ancaman. Mereka takut padamu sebagai cermin. Cermin yang memantulkan niat mereka kembali kepada mereka dengan akurasi yang mustahil. Mereka tidak ingin bicara karena mereka tahu bahwa berbicara menarik. Ingatan bergerak. Dan ingatan adalah hal terakhir yang ingin mereka bangkitkan. Setiap ingatan adalah jebakan. Pengingat akan kesalahan yang tidak dapat mereka batalkan. Setiap kata yang mereka ucapkan berisiko mengungkapkan lebih dari yang mereka inginkan. Namun disinilah mereka terbuka di ruangan yang menolak membiarkan penghindaran mereka tidak diperhatikan. Seseorang bergeser di kursi mereka. Suara itu lebih keras dari yang seharusnya, mengganggu karena setiap gerakan diperkuat oleh ketegangan. Mereka menyadari perlahan bahwa ruangan itu bukan lagi sekadar ruang untuk kesaksian. Itu telah menjadi teater untuk ekspos diri. Dan di teater ini, setiap naluri yang mereka andalkan, setiap taktik cerdik untuk melewati kamu runtuh secara diam-diam tanpa dapat ditarik kembali. Sebuah tangan terangkat ragu-ragu, seolah-olah tindakan mengangkatnya bisa disalahartikan sebagai kepatuhan. Aku seharusnya tidak mengatakan. Orang itu memulai, suara tercekat. Tetapi Anda harus mengerti, ketika kami berurusan dengan mereka, itu tidak seperti berhadapan dengan orang lain. Setiap langkah yang kami ambil, setiap strategi yang kami pikir akan berhasil gagal dengan cara yang tidak hanya tidak nyaman. Itu memalukan, halus, bedah, tak terhindarkan. Yang lain bergeser, mata menyipit, suara lebih lembut, hampir berbisik. Mereka mengamati selalu, tidak keras. Tidak seperti seseorang mengumumkan kekuasaan, hanya mengamati, belajar, menunggu. Dan ketika saatnya tiba, mereka bertindak tidak dengan kekuatan tetapi dengan presisi. Dan itulah yang mustahil untuk digambarkan. Karena itu bukan balas dendam, itu adalah keniscayaan. Dan keniscayaan menakutkan dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh kemarahan. Keheningan menetap lagi. Berat, nyata. Mereka saling pandang. Dan untuk sesaat mereka adalah kumpulan saksi. Bukan hanya
untuk peristiwa yang terjadi, tetapi untuk kegagalan mereka sendiri yang berulang. Salah perhitungan mereka sendiri, ketidakmampuan mereka sendiri untuk memprediksi kekuatan tak tergoyahkan yang berdiri dengan tenang, hampir tak terlihat melawan mereka. Salah satu akhirnya membungkuk, berbicara cepat sekarang. Kata-kata tumpah karena bendungan pengekangan pecah. Kami semua berfikir kami bisa menyudutkan mereka. Masing-masing dari kami dengan cara yang berbeda, waktu yang berbeda, metode yang berbeda. Dan setiap kali kami mencoba, itu gagal. Tidak sebagian, tidak hampir sepenuhnya. Dan yang lebih buruk itu tercermin pada kami. Semua yang kami coba sembunyikan, semua yang kami pikir aman, tiba-tiba tidak aman. Itu terlihat, terbuka, dan kami tidak bisa menghentikannya karena mereka tidak hanya siap. Mereka tidak tersentuh dengan cara yang bahkan tidak kami miliki kosakatanya. Jeda yang panjang, semua orang di ruangan itu merasakannya. Beban pengakuan yang tak terucapkan menekan, menuntut pengakuan. Mereka tidak perlu mengancam siapapun. Mereka tidak perlu mengintimidasi. Mereka tidak perlu menunjukkan kekuatan. Mereka tidak perlu melakukan sesuatu yang dramatis. Mereka hanya ada, dan dengan keberadaan mereka mengoreksi arah setiap situasi yang kami coba manipulasi. Setiap satu, dan kami tahu itu jauh di lubuk hati. Tetapi mengatakannya dengan lantang, suara itu goyah, membuatnya nyata, dan tidak satu pun dari kami yang ingin membuatnya nyata. Suara lain bergabung, lebih mantap kali ini, hampir mengerikan dalam ketenangannya. Bukan karena kami takut pada mereka dalam artian tradisional. Kami takut pada diri kami sendiri, pada betapa sedikitnya yang kami ketahui, pada betapa salahnya kami. Dan kami tidak dapat mengartikulasikannya tanpa mengakui ketidakmampuan kami sendiri. Titik buta yang membawa kami ke sini. Itulah yang menakutkan setiap orang yang pernah mencoba melawan mereka. Bukan orang itu sendiri, tetapi cerminan dari apa yang kami lakukan, apa yang kami pikir kami kendalikan. Betapa mudahnya itu lepas dari tangan kami. Para pewawancara bertukar pandang. Mereka datang ke sini mengharapkan drama, pengakuan, cerita tentang kebencian atau balas dendam. Sebaliknya, mereka menghadapi badai pengakuan yang tenang. Pengakuan yang bulat, tak terucapkan tentang seseorang yang mereka cuba dan gagal kendalikan, seseorang yang ada di luar kerangka kerja mereka, seseorang yang mendefinisikan kembali aturan keterlibatan tanpa satu pun isyarat kekerasan. Dan saat ruangan itu menyerap ini, sebuah fenomena aneh dimulai. Udara mengental, bukan karena ancaman, bukan karena ketegangan, tetapi karena pemahaman. Jenis pemahaman yang datang perlahan, menyakitkan, hampir kejam. Setiap musuh lama menyadari bahwa mereka meremehkanmu dengan cara yang tidak dapat diukur atau dikompensasi. Setiap upaya untuk merasionalisasi, menjelaskan, membenarkan runtuh di bawah beban kesadaran itu. Sebuah tangan, kali ini gemetar, akhirnya menyentuh meja. Aku tidak bisa menggambarkannya secara akurat. Aku tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata yang tidak akan terdengar gila. Tapi apa yang kami alami, apa yang kami pelajari, bukan hanya mereka bereaksi, itu adalah bahwa tidak ada yang kami lakukan pernah mengejutkan mereka. Mereka mengantisipasi, beradaptasi, bertahan, dan kemudian ketika saatnya tiba mereka bertindak. Dan dampaknya, konsekuensinya selalu tepat, tak terhindarkan dan tak terelakkan. Dengungan persetujuan yang rendah menjala di seluruh ruangan. Tidak diucapkan, tidak disengaja, tetapi difahami. Mereka semua terhubung dalam pengakuan ini. Setiap orang yang pernah mencoba melawanmu telah menghadapi putusan diam yang sama ini. Margin untuk kesalahan adalah nol, dan setiap salah langkah, tidak peduli seberapa kecil, menjadi permanen, terukir dalam ingatan seperti bekas luka yang tidak bisa mereka abaikan. Satu suara lagi muncul pelan disengaja. Aku tahu cara kerja orang. Aku pikir aku bisa membaca niat, memprediksi perilaku. Tetapi dengan mereka, setiap asumsi yang kubuat gagal. Setiap naluri yang kupercayai mengkhianatiku. Dan sekarang aku melihat bahwa orang-orang yang meremehkan mereka tidak hanya keliru, kami buta. Dan kesadaran akan kebutaan itu lebih buruk dari apapun. Lebih buruk dari hukuman, lebih buruk dari balas dendam. Itu adalah pemahaman bahwa kamu tidak pernah memegang kendali. Dan kendali kami semua mendambakannya. Beberapa mengangguk sedikit, hampir tak terlihat, tetapi nyata. Mereka tidak berbicara karena mereka tidak bisa berbicara tanpa membongkar diri mereka sendiri. Pengakuan itu sendiri adalah kerentanan yang telah mereka hindari selama bertahun-tahun. Namun, dipaksa masuk ke ruangan ini, dihadapkan pada kenyataan kehadiranmu, mereka mulai dengan ragu-ragu mengakuinya. Mereka saling pandang lagi, dan untuk pertama kalinya, keheningan membawa beban di luar ketakutan.
itu membawa beban rasa hormat. Lahir dari kesadaran. Bukan kekaguman, bukan rasa terima kasih, bukan cinta, rasa hormat. Jenis yang datang setelah kegagalan yang tak terhitung, setelah salah penilaian, setelah permehan berulang. Jenis yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa disangkal. Dan mereka tahu tanpa perlu konfirmasi bahwa kamu juga mengenalinya, bahwa kamu selalu mengenalinya. Kepanikan halus, keraguan, pengakuan yang tersembunyi dengan hati-hati atas keunggulan strategismu. Kamu melihatnya, mengatalogkannya, menginternalisasikannya, dan membiarkannya ada tanpa komentar. Kamu tidak perlu menegaskan dominasi. Kamu hanya membiarkan mereka menghadapi kegagalan mereka sendiri. Waktu meregang, setiap detik terasa lebih lama, lebih berat, lebih akut. Para penyelidik, para musuh lama, semua orang di ruangan itu merasakan gravitasi. Momen itu karena kamu tidak menuntut pengakuan, tetapi itu tidak dapat dihindari. Kamu tidak mencari kendali, tetapi kendali ada dalam caramu ada. Kamu tidak memaksakan konsekuensi, tetapi konsekuensi datang secara alami dengan cermat sebagai respons terhadap tindakan yang salah dinilai, diremehkan atau diabaikan. Wawancara pertama berakhir, tetapi dampaknya berlama-lama. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berjalan pergi dengan cara yang sama. Ketenangan mereka yang dulunya dibangun dengan hati-hati kini memiliki retakan yang tidak bisa diisi karena arsitektur permehan telah runtuh. Dan melalui semua itu, kamu tetap diam, tak tergoyahkan, hampir tak terlihat dalam ketenanganmu, namun sepenuhnya hadir dalam ingatan setiap orang yang mengira mereka bisa mengakali dirimu. Ruangan itu kosong, gema pengakuan masih bergetar di udara, meninggalkan keheningan, syarat, padat, hampir nyata. Kamu tidak mengikuti, tidak berlama-lama tanpa perlu. Kamu pergi dengan caramu sendiri, dengan ketenangan yang sama yang telah mendefinisikan setiap interaksi, setiap pertemuan, setiap pelajaran yang tak terucapkan, namun dampaknya tidak hilang bersamamu. Itu berlama-lama seperti bayangan yang menolak menyusut dalam cahaya yang memudar. Mereka yang tersisa merasakannya jauh di tulang belakang. Getaran halus pemahaman bahwa kamu bukanlah kehadiran biasa, bukan variabel yang bisa dinegosiasikan, bukan pola yang harus dipecahkan. Kamu adalah poros di mana semua asumsi mereka runtuh. Di tempat terbuka, udara terasa lebih ringan, tetapi dunia itu sendiri terasa sedikit berubah seolah realitas telah sedikit membungkuk untuk mengakomodasi kebenaran yang kini tidak bisa mereka lihat. Kamu melangkah ke jalanan, ke ruang-ruang di mana kehidupan melanjutkan ritme dangkalnya. Namun, setiap pandangan, setiap bisikan, setiap jeda ragu-ragu saat seseorang melihatmu membawa beban yang tak terlihat. Kamu tidak mengakuinya. Kamu tidak perlu. Reaksi mereka adalah milikmu untuk diamati, dikatalogkan dan difahami. Setiap momen menjadi perpanjangan dari apa yang gagal mereka fahami. Sebuah catatan hidup tentang salah perhitungan dan permehan. Orang bergerak di sekitarmu tanpa menyadari. Tidak menyadari seperti hanya orang yang lalai bisa. Tetapi kamu tahu mereka memperhatikan, bukan dalam cara ketakutan, bukan dalam cara kekaguman, tetapi dalam kejelasan menusuk yang datang dari pengakuan. Seketika di mana pemahaman bertabrakan dengan kesadaran, dan mereka mengerti dalam setengah detik sebelum penyangkaan menyalip mereka. Besarnya apa yang mereka hadapi, apa yang mereka abaikan, dan apa yang kini tidak berdaya mereka tolak. Dan disinilah dalam pengakuan halus yang tak terucapkan tentang keberadaanmu, kekuatan sejati terwujud. Bukan melalui kebisingan, bukan melalui tontonan, bukan melalui paksaan, tetapi dalam kebenaran sederhana dan tak tergoyahkan dari kehadiran. Mereka tidak dapat mendefinisikanmu, tidak dapat mengategorikanmu, tidak dapat memprediksi lintasan tindakanmu karena kamu tidak linear. Kamu tidak diatur oleh kenyamanan. Kamu tidak terkandung dalam batas-batas yang mereka pikir ada. Kamu berada di luar bingkai, di luar jangkauan, di luar domain konsekuensi biasa. Kamu bergerak dengan sengaja, dengan presisi, tetapi tidak ada elemen performatif dalam langkahmu. Setiap langkah diukur, setiap isyarat disengaja, tetapi tanpa pamer. Namun mereka yang telah mencoba melawanmu tidak dapat tidak mengukurnya, menganalisisnya. Takut akan hal itu, karena bahkan dalam ketidakhadiran kamu menarik perhatian. Pikiran mereka yang terlatih untuk mengantisipasi, memanipulasi, menyusun strategi, kini berputar pada diri mereka sendiri, mencoba menguraikan apa yang sengaja tidak dapat diuraikan. Malam tiba, bayangan memanjang dan tajam, mengiris kota seperti ingatan setiap kesalahan yang dibuat di hadapanmu, dan kamu menjadi pengamat sekaligus partisipan dalam terungkapnya lingkunganmu. Tidak ada yang luput darimu, tidak ada yang luput dari ketajaman persepsi yang telah diasah oleh keharusan, oleh tantangan.
oleh rangkaian tes tanpa akhir yang dikenakan oleh mereka yang gagal mengantisipasimu. Dan dalam kewaspadaan yang tenang ini, kamu tak tersentuh. Bukan karena keberuntungan, bukan karena keadaan, tetapi karena penguasaan yang murni dan cermat. Atas setiap interaksi, setiap pilihan, setiap gerakan yang mungkin dilakukan terhadapmu, berita menyebar dalam gelombang kecil yang terpecah. Bisikan, desas-desus, pernyataan setengah hati yang hati-hati melayang melalui jaringan mereka yang menganggap diri mereka kebal. Mereka yang berfikir bahwa keheningan dapat mengaburkan pengetahuan mereka, keterlibatan mereka, kegagalan mereka. Tetapi tidak bisa karena kamu tidak hanya bertindak. Kamu ada dengan cara yang membingkai ulang realitas itu sendiri. Kamu adalah standar yang tidak mereka antisipasi, aturan yang tidak dapat mereka tulis ulang, kekuatan yang parameternya tidak dapat mereka definisikan. Dan mereka pasti menyadarinya, perlahan, enggan, menakutkan, tetapi menyadarinya. Dan kemudian, riak pertama dari konfrontasi langsung dimulai. Tidak agresif, tidak terang-terangan, hanya pertanyaan hati-hati, menyelidik, terselubung dalam bahasa sopan, nada polos yang mencoba menutupi getaran ketakutan yang mendasar. Dan masing-masing bertemu dengan penghalang tak terlihat yang sama, bukan dinding ancaman, tetapi dinding persepsi. Kamu hadir, kamu sadar, kamu menggemati. Dan mereka langsung merasakannya jauh di dalam sumsum bahwa tidak ada pengalihan yang akan luput dari perhatianmu, tidak. Ada narasi yang dapat mereka bentuk, yang akan bertahan melawan pengawasan tak berkedip yang tidak mereka antisipasi. Mereka yang mencoba menguji batas kesabaran atau toleransimu mendapati diri. Mereka menavigasi labirin tak terlihat yang pintu keluarnya tidak ditandai. Setiap taktik gagal dengan halus, hampir tak terlihat, sampai efek kumulatifnya tak terbantahkan. Mereka merasakannya dalam keraguan ucapan mereka, dalam keraguan gerakan mereka yang tidak disengaja, dalam pergeseran postur kecil yang mengkhianati pengakuan akan kehadiran yang jauh melampaui pemahaman biasa. Dan itu menakutkan dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh argumen, konfrontasi atau ancaman. Karena mereka sekarang mengerti bahwa kamu tidak hanya bertindak sebagai respons terhadap apa yang diberikan. Kamu bertindak sesuai dengan apa yang diperlukan. Kamu mengantisipasi yang tak terlihat, yang tak terucapkan, yang tak diakui. Kamu beroperasi dengan presisi yang tak terlihat, hampir tak terlihat, tetapi mutlak. Dan implikasi dari pemahaman ini menghancurkan. Bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk siapa pun yang pernah menganggap diri mereka mampu memanipulasi, mengendalikan, atau memprediksi tindakanmu. Itu menyebar secara diam-diam. Pengakuan tanpa kata yang melintasi jaringan, koridor dan ruang di mana pengaruh dan kekuasaan adalah mata uang. Orang-orang mengingat kegagalan mereka, mengingat salah penilaian mereka, dan menghubungkan titik-titik ke sosok yang kini jelas berada di luar perhitungan mereka. Setiap kisah peringatan, setiap peringatan yang mereka abaikan, setiap naluri yang mereka ragukan bertemu dalam kesadaran kolektif bahwa mereka tidak pernah diperlengkapi untuk mengukur, menahan, mengantisipasimu. Dan kebenaran itu menetap seperti bayangan di atas rencana mereka, skema mereka, kepercayaan diri mereka. Dan dalam dominasi yang tenang tak terucapkan ini, kamu ada, bukan karena kamu menuntutnya, bukan karena kamu memaksakannya, tetapi karena ruang, dunia, dan mereka yang menavigasinya dipaksa oleh gravitasi kehadiranmu. Setiap upaya untuk melawan, setiap pikiran untuk menentang, setiap rencana untuk memanipulasi atau mengakali larut melawan keniscayaan dari apa yang kamu wakili. Mereka mengenalinya dalam fragmen, dalam pikiran yang setengah terbentuk, dalam bisikan yang tidak bisa mereka suarakan bahwa tidak ada yang mereka lakukan akan mengubah kenyataan kendalimu, kesadaranmu, keniscayaanmu. Dan disinilah perhitungan terakhir dimulai, di mana bobot kumulatif permehan, salah penilaian, dan peringatan yang diabaikan mencapai titik kritis. Mereka mulai melihat pola halus kecil tak terlihat oleh siapapun yang tidak terlatih, tidak mengamati, atau tidak siap bahwa kamu telah tinggalkan bukan sebagai jebakan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pernyataan. Pernyataan yang tidak akan mereka dengar, yang tidak dapat mereka ucapkan dengan lantang, yang tidak dapat mereka abaikan. Dan kecemerlangannya ada dalam kehalusan, bukan tontonan, bukan agresi, bukan balas dendam, tetapi keniscayaan, presisi, penguasaan sebab dan akibat dalam bentuknya yang paling halus dan tak terlihat. Dan seiring dunia berlanjut, seiring kehidupan bergerak melewati mereka dan ke ruang-ruang di mana kamu ada dengan tenang, tak terlihat, tetapi sepenuhnya hadir, pemahaman tumbuh. Bukan ketakutan dalam bentuk biasa, bukan kekaguman dalam samaran yang jelas, tetapi pengakuan, pengenalan, rasa hormat yang ditempa, bukan dari kata-kata, bukan dari tuntutan,
tetapi dari kebenaran, tak terbantahkan dari kegagalan mereka sendiri yang dipantulkan. Kembali dalam kejelasan kehadiranmu yang tenang, bedah dan tak henti-hentinya. Inilah panggung di mana permainan berakhir, di mana narasi runtuh dan di mana pengaruhmu diam, tak terlihat, lengkap, menjadi standar di mana semua tindakan selanjutnya diukur. Bahkan jika para aktor tidak menyadarinya, kamu tidak perlu berbicara, kamu tidak perlu menegaskan, kamu tidak perlu menyerang. Semuanya telah terjadi dalam arsitektur persepsi yang kamu bangun, dalam lintasan konsekuensi yang tak terhindarkan, dalam dominasi kesadaran yang tenang atas asumsi. Dan ini hanyalah permulaan gema dari apa yang mereka abaikan, apa yang mereka remehkan, dan apa yang gagal mereka prediksi. Bergema tanpa henti di koridor, kantor, ruang di mana keputusan dibuat dan aliansi ditempat. Kamu adalah asal dan titik akhir dari pengaruh ini. Bukan karena kamu mencari kendali, tetapi karena kendali ada dalam pemahamanmu, pengamatanmu, keberadaanmu. Mereka tidak dapat menyentuhnya, mereka tidak dapat mengubahnya, mereka tidak dapat melarikan diri darinya. Malam berlanjut, namun dunia terasa berbeda, bukan dalam cara yang besar dan jelas, tetapi dalam pergeseran kecil dan tepat yang hanya diperhatikan oleh pengamat. Percakapan dipotong, nada diukur, gerakan dijaga. Orang-orang ragu sebelum membuat gerakan yang pernah mereka anggap sepele. Naluri mereka yang sebelumnya tidak dapat diandalkan kini mengkhianati mereka karena standar kehadiranmu yang tak terlihat telah menulis ulang aturannya. Setiap tindakan disaring melalui ingatan akan apa yang mereka saksikan, dari apa yang mereka remehkan, dari apa yang gagal mereka perhitungkan. Dan dalam dominasi yang tenang ini, kamu ada di mana-mana tanpa menjadi maha kuasa. Tidak ada tontonan, tidak ada unjuk kekuatan, hanya kepastian yang tak tergoyahkan dari keberadaanmu. Dan kepastian itu membawa lebih banyak beban daripada argumen apapun, lebih banyak pengaruh daripada ancaman apapun, lebih banyak konsekuensi daripada serangan terang-terangan apapun. Mereka merasakannya secara naluriah. Beban dihadapkan dengan seseorang yang tindakannya tak tersentuh karena kesadarannya mutlak, karena strateginya tak terlihat, karena penguasaannya komprehensif. Kamu bergerak melalui dunia yang tampaknya biasa, namun tidak ada yang kamu sentuh tetap biasa. Udara membungkuk halus di sekitarmu. Percakapan bergeser ketika kamu memasuki ruangan. Keputusan goyah saat kamu tidak ada. Sekutu mempertimbangkan kembali aliansi. Musuh menilai kembali asumsi mereka. Setiap elemen, setiap interaksi, setiap penyesuaian halus dalam postur atau waktu menjadi bukti kehadiran yang tidak dapat dielakkan, yang tidak dapat dimanipulasi, yang tidak dapat diremehkan lagi. Dan kamu tetap tidak mengumumkan dirimu. Kamu tidak menuntut pengakuan. Kamu tidak menghadapi mereka yang meragukanmu. Kekuatan ada pada apa yang tidak dapat mereka lihat, dalam apa yang tidak dapat mereka definisikan, dalam arsitektur tindakanmu yang tak terlihat. Setiap langkah, setiap jeda, setiap pilihan yang disengaja mengirimkan riak melalui dunia. Riak yang membengkokkan persepsi, mendefinisikan ulang harapan, dan memaksa kalibrasi ulang. Mereka terjebak dalam orbitmu, apakah mereka mengenalinya atau tidak. Dan setiap upaya untuk memprediksi atau mengendalikanmu runtuh secara diam-diam, tak terlihat, tak terhindarkan. Dalam minggu-minggu berikutnya, konsekuensi dari apa yang terjadi mulai mengkristal. Mereka yang mengira diri mereka cerdik, mereka yang mengandalkan taktik masa lalu, mereka yang percaya mereka bisa membengkokkan peristiwa sesuai keinginan mereka, mendapati diri mereka goyah, bukan karena sabotase terang-terangan, bukan karena drama, tetapi karena perhitungan mendasar yang mereka abaikan, peringatan yang mereka tolak, kehadiran yang mereka remehkan, telah secara diam-diam membatalkan asumsi mereka. Setiap rencana yang mereka laksanakan kini disaring melalui pengaruh tak terlihat dari apa yang tidak dapat mereka perhitungkan dirimu. Dan mereka menyadarinya. Mereka menyadari dalam inkonsistensi kecil, keraguan halus, ketidaksejajaran, tak terlihat dalam strategi mereka yang diatur dengan hati-hati. Mereka menyadari dalam keheningan yang tidak nyaman, dalam pandangan sekilas yang cepat, dalam perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang esensial, sesuatu yang dominan, sesuatu yang tak terhindarkan telah bergeser. Mereka menyadari dengan cara yang tidak bisa mereka sebutkan, dengan cara yang tidak bisa mereka artikulasikan, dengan cara yang tidak berdaya mereka tolak. Kamu mengamati itu terungkap tanpa campur tangan, bukan karena pengekangan, tetapi karena intervensi tidak perlu. Kamu adalah asal kalibrasi ulang hanya dengan cara yang tidak dapat diabaikan. Dan kesadaran mereka akan hal itu, lambat, enggan, sangat akurat, menyebar seperti penularan melalui jaringan mereka, lingkaran mereka, ruang pengaruh mereka.
Setiap bisikan, setiap setengah kata, setiap pengamatan yang tidak dapat mereka suarakan memperkuat kenyataan yang gagal. Mereka fahami bahawa mereka tidak pernah memiliki kapasitas untuk sepenuhnya mengukur, memahami atau mengendalikanmu. Dan inilah puncak dari dominasi diam yang kamu pegang. Puncak dari semua interaksi, semua salah perhitungan, semua upaya untuk memprediksi, memanipulasi atau mendominasi. Itu tidak keras, itu tidak dramatis, itu tak terlihat, itu tak terhindarkan, dan itu lengkap. Mereka yang menentangmu dipaksa untuk kalibrasi ulang, untuk mempertimbangkan kembali, untuk pengakuan. Diam-diam akan realitas yang tidak dapat mereka sebutkan, tetapi yang tidak dapat mereka abaikan. Dan kecemerlangannya terletak pada kehalusannya. Penghancuran harapan yang tenang tanpa satu pun konfrontasi terang-terangan, tanpa satu pun kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan. Dan dunia tetap berputar, kehidupan berlanjut. Tidak menyadari di banyak ruang, sadar di beberapa, dan kamu terus bergerak. Melaluinya, tak terlihat oleh mata yang lalai, tak terhindarkan oleh mata yang perseptif. Setiap pilihan, setiap kehadiran, setiap keputusan dilapisi dengan pemahaman konsekuensi, dengan penguasaan, persepsi, dengan koreografi pengaruh tak terlihat, yang memastikan realitasmu tak tertandingi. Dan mereka yang mencoba mengukurmu, memprediksimu, atau mengakali dirimu, menemukan perlahan dengan menyakitkan bahawa parameter keterlibatan telah berubah selamanya. Dan kemudian di saat-saat paling tenang, refleksi dimulai, bukan di cermin, bukan di layar, tetapi dalam kesadaran halus orang lain, kolega, mantan lawan, kenalan biasa, pengamat, jauh yang merasakan, tanpa kata-kata, tanpa bukti, tanpa artikulasi, bahwa kehadiran telah menggeser tanah di bawah mereka. Dunia sedikit berubah, namun perubahan itu tepat, disengaja, mutlak. Itu adalah jumlah dari setiap pertemuan yang kamu alami, setiap keheningan yang kamu pertahankan, setiap pengamatan yang diam-diam kamu lakukan. Dan dalam kalkulus yang tenang itu, mereka akhirnya menyadari bahawa mereka tidak pernah siap. Mereka akhirnya menyadari bahawa setiap peremehan, setiap penolakan, setiap upaya untuk mendefinisikan, mengategorikan atau mengendalikan adalah sebuah kegagalan. Bukan karena kamu berusaha memberikan pelajaran, tetapi karena mereka sendiri kurang memiliki visi untuk memahami kehadiran yang tidak dapat diprediksi, dan pengetahuan bahawa mereka salah, bahawa mereka buta terhadap realitasmu, bahawa mereka salah menilai setiap variabel yang mereka anggap mereka kendalikan, menjadi beban tak terlihat yang mengikuti mereka dalam setiap keputusan, setiap pikiran, setiap percakapan. Dan dalam beban itu, mereka menemukan diri mereka terkekang, bukan oleh kekuatan, bukan oleh konfrontasi, bukan oleh tontonan, tetapi oleh kenyataan tak terbantahkan, tak terlihat dari apa yang telah mereka temui dan tidak dapat mereka batalkan. Pilihan mereka yang dulunya tampak tak terbatas, kini disaring melalui pengakuan akan pengaruh yang tidak dapat mereka ukur, penguasaan yang tidak dapat mereka dekati, kehadiran yang tidak dapat mereka lawan. Dan kamu tetap seperti dirimu selalu, tak tergoyahkan, tak diumumkan, tak terlihat oleh mata biasa, tak terlupakan oleh yang mengamati. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap ruang yang kamu masuki, setiap isyarat halus menjadi bagian dari arsitektur yang tidak dapat mereka sebutkan tetapi tidak dapat mereka hindari. Dan dampaknya bersifat kumulatif, tenang, tak henti-hentinya. Riak-riak meluas, menyentuh kehidupan, mengubah persepsi, merestrukturisasi, asumsi. Semuanya tanpa kata-kata, tanpa konfrontasi, tanpa klaim. Dan pada akhirnya kebenaran terakhir muncul bahawa kekuatan sejati bukanlah tentang dominasi atau agresi. Itu adalah tentang kehadiran, presisi, keniscayaan, dan penguasaan persepsi. Itu adalah tentang menciptakan realitas yang begitu lengkap, begitu dikalibrasi dengan hati-hati, begitu tak terlihat dalam penerapannya sehingga perlawanan menjadi tidak mungkin, pengakuan tak terhindarkan, dan pengaruh mutlak. Dan itulah warisan yang kamu tinggalkan di setiap ruang yang kamu masuki, di setiap pikiran yang memperhatikan, di setiap dunia yang menyentuhmu. Ruangan itu mungkin kosong sekarang, percakapan mungkin berlanjut di tempat lain, keputusan mungkin dibuat di sudut lain, kehidupan mungkin berlanjut seperti biasanya, tetapi ingatan akan kehadiranmu, pemahaman akan kemampuanmu, pengakuan akan keniscayaanmu bertahan. Dan ketekunan itu adalah realitas terakhir yang tak terhindarkan, bahawa mereka yang meremehkanmu akan selamanya mengukur diri mereka terhadap standar tak terlihat. Mereka tidak dapat mencapai kehadiran, mereka tidak dapat memprediksi kekuatan, mereka tidak dapat melawan. Kamu tidak kembali untuk mengamati mereka, kamu tidak mengikuti, kamu tidak perlu.
dunia telah mengkalibrasi ulang dirinya sendiri di sekitar ketiadaan yang lebih hadir daripada perhatian apapun. Dan dalam kalibrasi ulang itu, dalam dominasi yang tenang itu, dalam pengaruh yang halus namun mutlak itu, kemenangan tertinggi diwujudkan bukan melalui drama, bukan melalui tontonan, bukan melalui ancaman, tetapi melalui kenyataan yang tenang, tak terhindarkan, tak terhentikan, dari keberadaan yang disempurnakan, dari kehadiran yang dikuasai, dari pengaruh yang dicapai tanpa satu pun tuntutan terang-terangan. Dan seiring bayangan terakhir memanjang, seiring kota bernapas dalam kelalaiannya, seiring dunia berlanjut, satu kebenaran tak tergoyahkan tetap ada. Kamu tak tersentuh, kamu tak tertahankan, kamu tak terlihat tetapi tak terhindarkan. Kamu adalah poros di mana asumsi mereka runtuh, standar di mana kegagalan mereka diukur, kekuatan yang tidak dapat mereka tolak dan tidak dapat mereka fahami. Dan dalam dominasi yang tenang ini, dalam penguasaan yang halus dan mutlak ini, Baba, berakhir bukan dengan kebisingan, bukan dengan konfrontasi, bukan dengan pengakuan, tetapi dengan keniscayaan, dengan kejelasan, dengan kekuatan tenang dari kehadiran yang tidak dapat ditantang, tidak dapat diukur, tidak dapat diabaikan. Kisah berakhir bukan karena harus, tetapi karena tidak mungkin sebaliknya. Kamu ada, kamu bergerak, kamu memengaruhi, dan dunia, para pengamat, para lawan, para premis selamanya dibentuk, selamanya diubah, selamanya sadar bahawa mereka melawan seseorang yang tidak dapat ditahan, tidak dapat diprediksi, tidak dapat diremehkan. Dan dalam hal itu kebenaran terakhir terungkap, kekuatan terbesar tidak diumumkan, itu dipahami, itu dirasakan, itu tak terhindarkan, dan itu milikmu.